Kembali bersama kami, pemirsa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta warga tak perlu khawatir terhadap virus superflu. Meski terjadi peningkatan kasus, namun superflu tidak berbahaya. Kasus influenza A subclade K yang dikenal dengan sebutan superflu meningkat. Meski tidak terlalu berbahaya, namun masyarakat diminta waspada. Mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan anak-anak. Gejalanya antara lain demam tinggi, pilek, sakit kepala, batuk, dan nyeri otot. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut superflu sudah ada sejak lama dan tidak seberbahaya COVID-19. Superflu tidak mematikan, jadi tak perlu khawatir. Ini sudah ada dari dulu H3N2. Memang setiap musim dingin dia selalu naik di negara-negara 4 musim. Tapi kalau di negara-negara kita nggak terlalu tinggi kenaikannya karena ini khas negara 4 musim. Itu sebabnya di negara-negara tersebut ada vaksin influenza setiap tahun yang mereka suntikan. Apakah ini mematikan kayak COVID? Tidak. Yang penting buat teman-teman dia jaga kesehatan, imunitasnya, istirahat yang cukup sehingga kalau kena sama seperti flu biasa bisa kembali lagi. Jadi nggak usah khawatir bahwa ini seperti COVID mematikannya. Tidak, ini adalah flu biasa, influenza H3N2 biasa. Kementerian Kesehatan juga memastikan vaksin influenza yang ada saat ini efektif mengurangi risiko sakit berat, rawat inap, dan kematian akibat superflu. Dari Jakarta, Nur Habibi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kiai Amal Fatullah Zarkasi, salah satu pimpinan Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, berpulang Sabtu sore. Sebelumnya Kiai Pondok Pesantren terbesar di Indonesia ini sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Jenazah Kiai Amal Fatullah Zarkasi tiba di rumah duka di Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Ponorogo, Sabtu malam. Sang Kiai meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit di Solo pada Sabtu siang. Setiba di rumah duka, sejumlah pelayat dari warga sekitar dan tokoh nasional diantaranya Din Samsudin juga hadir. Semasa hidupnya, Kiai Amal menjadi pengasuh Pondok Pesantren Gontor sekaligus menjadi rektor Universitas Darussalam Gontor. Beliau juga salah satu penggagas lahirnya Undang-Undang Pesantren yang mengakui pendidikan pesantren setara dengan pendidikan umum. Beliau adalah pimpinan pondok kelima, maksudnya periode kelima, dan beliau mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap universitas. Ini menunjukkan satu kemajuan bahwa pesantren-pesantren sekarang sudah mulai memikirkan tingkat perguruan tinggi karena SDM bangsa ini memerlukan SDM keluaran dari universitas. Setelah disolatkan, rencananya jenazah Kiai Amal akan dimakamkan di pemakaman khusus keluarga di Pondok Pesantren Gontor Minggu siang. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, viral seorang pria yang diduga meninggal tiba-tiba muncul saat keluarga memandikan jenazah. Sebelumnya keluarga mendapatkan informasi anaknya meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Seorang pria bingung dikarenakan rumahnya ramai dengan orang dan keluarganya menangis histeris. Ternyata terdapat kesalahpahaman bahwa pihak keluarga mendapatkan informasi anaknya meninggal karena laka lantas. Sang anak muncul saat keluarga melakukan prosesi pemandian jenazah. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur dan viral di media sosial. Kemarin ada miss antara keluarga dengan pihak rumah sakit karena memang keduanya tidak membawa identitas waktu kejadian sehingga salah mengambil jenazah. Ketika sudah dimandikan, sudah disucikan, ternyata putranya pulang dalam keadaan hidup sehingga jenazahnya dikembalikan ke puskesmas. Sebelumnya, kecelakaan terjadi di Jalan Raya Gambirono, Bangsal Sari, Jember, di mana truk menabrak sepeda motor sehingga 2 orang tewas.
Kedua korban tewas tidak membawa tanda pengenal sehingga sulit diidentifikasi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pelaku pembunuh anak Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, Banten akhirnya ditangkap polisi. Sebelumnya pelaku dipergoki warga saat akan membongkar berangkas di sebuah rumah mewah milik mantan anggota DPRD Cilegon, Rosyudin Sayuri. Inilah detik-detik penangkapan HA, terduga pembunuh anak Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, Banten, Maman Suherman. HA ditangkap polisi dan warga saat kepergok mencuri di sebuah rumah mewah milik mantan anggota DPRD Cilegon, Rosyudin Sayuri. Proses penangkapan HA berlangsung dramatis karena terduga pelaku bersembunyi di bawah mobil yang terparkir di garasi rumah Rois. Setelah ditangkap polisi, pelaku pembunuhan ini nyaris babak belur dihajar massa. Sebelumnya, warga Palembang, Sumatera Selatan ini hendak membobol berangkas di rumah yang terletak di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon. Setelah diperiksa petugas, pelaku mengaku telah membunuh Muhammad Axel Harman Miller, anak Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, yang ditemukan tewas berlumuran darah di rumah mewahnya pada 16 Desember 2025 lalu. Spesialis curi rumah. Curat ya, pencurian dengan pemberatan rumah-rumah yang dianggap kosong. Dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Ada kemungkinan tersangka lain bertambah, Bang? Nggak ada ya. Aduh, God. Sudah, sementara itu ya. Siap, berarti kemungkinan motifnya memang pencurian ya? Ya. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pendalaman untuk mencari petunjuk lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru, arus balik penumpang meningkat di Bandara Soekarno-Hatta. Dan hari ini diperkirakan jumlah penumpang mencapai 165.000 orang dengan 1.146 pergerakan pesawat. Dua hari jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru, suasana arus balik di Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati penumpang. Sejumlah penumpang yang tiba kebanyakan dari penerbangan domestik seperti Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah arus balik terus terjadi. Diperkirakan pada hari Sabtu ini ada sebanyak 165.000 dengan estimasi 90.000 penumpang datang dan 75.000 yang berangkat. Begitu juga dengan pergerakan pesawat, 571 pesawat tiba dan 575 pesawat yang berangkat. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada Minggu 4 Januari, seiring telah berakhirnya masa libur Natal dan Tahun Baru. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. 4 hari pasca Tahun Baru, suasana terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali ramai. Sejumlah calon penumpang memaksimalkan waktu liburan di Bali sebelum kembali beraktivitas. Suasana terminal keberangkatan domestik Bandara Igusti Ngurah Rai Bali ramai oleh calon penumpang. Sebagian besar penumpang adalah wisatawan yang akan kembali ke kota mereka usai libur Nataru. Mereka harus kembali beraktivitas pada hari Senin. Data Angkasa Pura Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai 2 Januari 2026, keberangkatan domestik atau wisatawan yang meninggalkan Bali lebih tinggi, yakni 17.978 penumpang dibandingkan kedatangan yang mencapai 12.530 penumpang.